Meski kebenarannya masih sulit untuk dijelaskan secara logis, mitos mengambil bunga melati pada sanggul pengantin wanita ini masih banyak dipercayai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Jumpa lagi dulur bersama saya Wijaya Kusuma, masih di Mulia Channel. Pada kesempatan kali ini tetap saya doakan buat dulur-dulur Mulia Channel dimanapun panjenengan berada, semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait mitos, yaitu mitos kali ini kita akan membahas mitos mengambil bunga melati di acara pernikahan, yang konon katanya membikin enteng jodoh atau cepat mendapatkan jodoh. Kita kuak mitosnya benar atau tidak. Simak video selengkapnya tentunya supaya tak gagal paham. Oke kawan, selain banyaknya ritual atau prosesi yang dijalani, ada beberapa mitos yang kerap terdengar dalam pernikahan adat Jawa. Salah satunya yang banyak dipercaya adalah mitos agar enteng jodoh atau supaya cepat dapat jodoh. Selain mengambil air bekas siraman calon pengantin, mitos enteng jodoh yang kerap digaungkan adalah mengambil bunga melati pada sanggul pengantin wanita atau bunga melati pada keris sang pria. Tradisi ini banyak diterapkan di daerah Jawa. Buat dulur-dulur yang masih penasaran, berikut ini beberapa informasi yang sudah saya rangkum. Yang pertama yaitu hiasan melati dan kantil pada sanggul pengantin wanita nggak hanya digunakan sebagai pemanis. Dalam tradisi pernikahan lebih dari itu, menggunakan bunga beraroma semerbak ini juga menyimpan makna. Pemakaian melati dalam acara pernikahan nggak bisa terlepas dari makna di balik bunga itu sendiri. Melati dianggap bunga yang melambangkan kesucian, keagungan, dan ketulusan. Aroma wanginya yang semerbak di dalam bunganya yang kecil melambangkan keindahan dalam kesederhanaan dan kerendahan hati. Sedangkan kembang kantil memiliki arti menggantung. Dalam bahasa Jawa, kantil atau kemantil kantil memiliki arti selalu ingat dimanapun berada atau tetap mempunyai hubungan yang erat walaupun alamnya sudah berbeda. Filosofi inilah yang dipakai mengapa kembang kantil erat kaitannya dengan kelanggengan pernikahan. Yang kedua, para tetua mengungkapkan bahwa dengan rangkaian bunga kantil atau kuncup bunga kantil milik pengantin wanita, maka akan segera menyusul penikah. Tapi nggak sembarangan, ada syarat-syarat tertentu tentunya. Meski kebenarannya masih sulit untuk dijelaskan secara logis, mitos mengambil bunga melati pada sanggul pengantin wanita ini masih banyak dipercayai. Para wanita lajang biasanya akan mengambil rangkaian melati atau kuncup bunga kantil pada hiasan rambut mempelai wanita secara diam-diam, istilahnya nyolong atau nyuri, dan tanpa sepengetahuan siapapun pada saat resepsi pernikahan secara berlangsung. Cara ini dipercaya membuat seseorang segera mendapatkan jodoh atau menyusul menikah. Seperti yang dikatakan salah satu budayawan Solo, membenarkan adanya mitos tersebut, yakni mengambil bagian dari janur, pisang raja, dan juga bunga kantil agar enteng jodoh. Seperti yang dilansir dari situs cnn.com. Tapi dijelaskan bahwa saat mengambil melati harus meminta izin terlebih dahulu. Begitupun mengambil janur atau pisang raja saat proses siraman. Tetap harus diikrarkan. Ada waktu-waktu khusus seperti saat acara sudah selesai untuk mengambil rangkaian bunga agar bisa segera menyusul untuk menikah seperti kata mitos. Selanjutnya yaitu faktanya kebenaran mitos ini seringkali disangkal mengingat sulitnya mengambil rangkaian melati atau kuncup kantil dari sanggul pengantin wanita. Ini memang cukup sulit. Terlepas dari banyaknya orang yang mempercayai mitos ini, nyatanya nggak sedikit juga yang akhirnya menampik kebenarannya. Banyak yang akhirnya gagal mengambil rangkaian melati ataupun kuncup kantil dari sanggul pengantin wanita karena diikat dengan kuat menggunakan benang dalam rangkaian hiasan di kepala pengantin.
Meski dilakukan secara diam-diam, mau gak mau para jomblo harus menggunakan sedikit tenaga agar bunga melati bisa terlepas dengan sempurna. Tindakan ini justru bikin pengantin sadar bahwa ada orang yang ingin mengambil hiasan bunganya. Alhasil banyak gagalnya kan. Emang sulit untuk dilakukan. Selain gak sopan, mengambil bunga melati pada hiasan kepala pengantin wanita ini juga bisa merusak dandanan si pengantinnya sendiri. Mending pakai cara yang baik-baik saja. Banyak pengantin yang kurang nyaman dengan perlakuan seorang yang mengambil bunga melati secara paksa dan diam-diam saat pelaminan. Bagaimana tidak? Tindakan ini otomatis bikin dandanan sanggul jadi nggak nyaman lantaran rangkaian melatinya yang rontok dan berantakan. Lebih baik minta izin terlebih dahulu untuk meminta bunga melati atau kantil pada si pengantin tersebut. Dalam beberapa kasus justru pengantin wanitalah yang akan memberikan beberapa kuncup bunga melati kepada para sahabat atau tamu undangan yang mereka kenal. Namanya juga mitos, gak ada yang tahu benar atau tidaknya. Terlepas dari kepercayaan yang beredar tentang mengambil bunga melati milik pengantin wanita bikin enteng jodoh. Semua orang pasti akan kecipratan cepat nikah juga. Soalnya waktu semua sudah diatur oleh Tuhan. Nggak secepat dan semudah kita membalikan tangan. Kamu yang masih jomblo, tetap semangat memantaskan diri dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Oke dulur, itu tadi mitos mengambil bunga melati atau bunga kantil di saat acara pernikahan yang konon katanya bikin enteng jodoh. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga menambah sedikit pengetahuan, wawasan buat sahabat Mulia Channel dimanapun panjenengan berada. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.